Baiklah, kita ke Banyuwangi, Jawa Timur. Ustadz, ini tim Satpol Air Polresta Banyuwangi menggelar aksi Jumat Berkah dengan membagi-bagikan nasi bungkus kepada nelayan di tengah laut. Selain membagikan makanan, petugas juga memberikan masker kepada nelayan, sekaligus menyosialisasikan pentingnya menjaga protokol kesehatan meski berada di perairan. Dengan menggunakan kapal patroli, tim Satpol Air Polresta Banyuwangi menghampiri para nelayan yang sedang melaut untuk membagikan nasi bungkus dalam rangka kegiatan Jumat Berkah. Para nelayan pun nampak senang mendapat sumbangan makanan yang bisa mereka nikmati untuk makan siang. Petugas juga membagi-bagikan masker kepada nelayan agar digunakan meski sehari-harinya mereka berada di tengah laut. Para nelayan tetap diminta untuk terus waspada meski pandemi kian melandai agar terhindar dari penularan virus corona. Tujuan dari kegiatan Jumat Berkah yang sudah dilakukan secara rutin itu yang pertama, kita menjalin komunikasi dengan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan yang ada di wilayah Muncar. Yang kedua, biar ada hubungan emosional, artinya antara polisi dengan nelayan tidak ada jarak yang terbentang. Aksi Jumat Berkah ini dinilai efektif untuk menjalin hubungan baik antar polisi dan nelayan, agar nelayan berhati-hati dan tak melanggar hukum saat beraktivitas di kawasan perairan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, Masya Allah, semoga kegiatan ini bisa menjadi contoh baik bagi yang lain untuk membantu sesama. Ustadz Erik, sering kita dengar kegiatan Jumat Berkah, sedekah Jumat. Nah, itu apakah memang ada anjurannya bersedekah di hari Jumat? Tentu ya, karena begini, hari Jumat itu kan afdol ya, dari yaum itu keutamaan hari itu hari Jumat. Jadi ketika Allah menciptakan hari, semua hari itu baik, bahkan ada yang lebih utama dari semuanya, itu hari Jumat. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita mempunyai hari raya. Beberapa hari raya itu, pertama hari raya Idul Fitri, hari raya Id Mubarak, Idul Adha, kemudian hari Jumat. Itu setiap hari Jumat kita ya secara sunnah ya dituntun oleh Rasulullah SAW menggunakan baju yang baik ya, mandi besar, wangi ya. Jadi kemudian ketika kita datang sholat Jumat juga kemudian kita dalam kondisi yang bersih gitu ya. Kemudian kita juga setiap hari Jumat kalau bisa berbagi gitu ya. Nah, disinilah berbagi di hari Jumat itulah ya yang ketika kalau ada kebiasaan mengundang tetangga untuk makan dan lain-lain, juga kemudian kebiasaan di hari Jumat itu bersedekah ya. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yatim du'afa biasanya. Karena di masjid para ikhwan selalu kemudian di setiap hari Jumat kan membiasakan diri untuk bersedekah ya di canceling masjid lah atau di mana lah gitu. Dan inilah keutamaan dan yang akan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah. Karena apa? Memuliakan juga hari Jumat selain bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz, selain hari Jumat, kapan lagi waktu yang dianjurkan untuk bersedekah? Sebetulnya setiap saat ya, kalau sedekah itu tentu baik, tetapi tentu ketika dibersamai dengan hari-hari seperti hari Jumat ya, terus kemudian hari-hari yang baik atau waktu-waktu yang baik seperti setelah sholat begitu ya. Itu kan sebetulnya menjadi pahala yang berlipat begitu. Jadi ketika misalnya kita bersedekah ketika terjadi musibah ya, di saat-saat yang memang genting orang yang memerlukan gitu kan, prioritasnya kan kalau bersedekah itu pertama ketika kita bersedekah kepada orang-orang yang terdekat yang sedang kemudian yatim za makrobah, orang yang lemah yang ada di sekitar kita kan, itu yang kemudian menjadi utama. Kemudian ketika orang-orang memang membutuhkan seperti ketika pandemi, ketika musibah, itu kita keutamaan sedekah. Kurang lebih begitu. Harinya tentu di hari Jumat dan di hari-hari yang lain juga tentu menjadi baik. Ya, amin. Nah, Ustadz Erik, kalau zakat itu kan ada hitungannya. Nah, kalau sedekah idealnya berapa persen dari harta kita, Ustadz? Nah, ini menariknya ya, komprehensifnya agama Islam ya di dalam pengaturan ziswaf menarik sekali. Ketika zakat itu ada ukurannya ya, ada nisabnya, ada haulnya, itu zakat. Infak juga masih kemudian ada aturan batasannya begitu ya, apa yang bisa diinfakkan, kemana dan lain-lain.
apalagi wakaf gitu. Tetapi yang namanya sodakoh ini sangatlah luas. Sodakoh ini bisa berupa harta, bisa berupa ilmu, bahkan menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang namanya senyum, menampakkan wajah yang berseri-seri saja itu sudah bersodakoh gitu ya. Nah, jadi tidak ada batasan dalam sodakoh. Berapapun silahkan disodakohkan. Tetapi tentu kalau kita lihat jangan sampai nanti kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Misalnya kita punya harta semuanya, hartanya kita sodakohkan semua, padahal wajib juga kita menafkahi anak istri. Buat yang wajib nanti nggak ada kan, ini jadi permasalahan. Jadi diaturlah, dimanage sebaik mungkin agar sodakoh itu membawa manfaat dan tidak kemudian menjadi kita malah jadi merugi. Nggak ada lah sodakoh yang membuat kita rugi, itu sebetulnya tidak ada, karena sodakoh itu melipat gandakan harta, insya Allah. Insya Allah, amin. Sodakoh itu ternyata tidak ada batasannya, tetapi jangan lupa yang wajib begitu ya. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Erik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Acuwa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.